Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Bu Rati di pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi puisi rakyat. Jadi, yang pertama adalah apa itu puisi rakyat? Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Kemudian, mengapa puisi rakyat itu terikat? Yang pertama yaitu dikarenakan puisi jenis ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu, seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Kemudian, puisi rakyat umumnya bersifat anonim, yaitu nama pengarangnya tidak diketahui, serta diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut dan disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Kemudian alasan yang ketiga yaitu puisi rakyat terikat aturan-aturan seperti jumlah suku kata, jumlah bait, dan lain sebagainya. Kemudian puisi rakyat dibagi ke dalam 5 jenis. Jenis yang pertama yaitu pantun, kedua yaitu gurindam, ketiga yaitu karmina, keempat yaitu mantra, kelima yaitu syair. Yang pertama kita akan belajar tentang apa itu pantun. Pantun punya beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, satu bait terdiri atas 4 baris. Kemudian setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kemudian pada rima akhirnya berpola ABAB, artinya bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga dan bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi akhir baris keempat. Baiklah, dapat dicermati contoh pantun yang saya tampilkan. Adanya pantun tersebut dapat dicocokkan dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, yaitu ada 4 baris dalam setiap baitnya, kemudian bersaja ABAB, kemudian setiap barisnya berjumlah 8 sampai 12 suku kata. Yang kedua yaitu kita akan belajar tentang gurindam. Apa itu gurindam? Yaitu gurindam itu adalah salah satu jenis puisi rakyat yang mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama setiap bait terdiri 2 baris atau 2 larik. Setiap lariknya terdiri 8 sampai 14 suku kata. Kemudian larik pertama berisi tentang syarat, kemudian larik kedua merupakan jawaban dari larik pertama. Larik pertama dan kedua membentuk kalimat majemuk, umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Kemudian rimanya berpola AA. Baiklah, berikut adalah contoh gurindam yang saya tampilkan. Dapat dicermati rimanya yaitu berpola AA, kemudian baris pertama merupakan sebab, baris kedua merupakan akibat atau baris pertama merupakan syarat, kemudian baris kedua merupakan jawaban dari baris pertama. Jenis yang ketiga yaitu karmina. Sama dengan jenis puisi rakyat yang lain, karmina juga mempunyai ciri-ciri tersendiri. Yang pertama yaitu karmina terdiri atas 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian memiliki saja atau rima lurus yaitu AA. Isi dari karmina adalah untuk menyindir secara langsung. Setiap bait adalah keseluruhan dari 2 baris yang terikat dalam satu bait. Berikut ini adalah contoh karmina yang saya tampilkan. Bisa dicermati bahwasanya setiap bait terdiri dari 2 baris dan tidak dapat terpisahkan. Jenis yang keempat yaitu adalah mantra. Apa itu mantra? Yaitu mantra mempunyai ciri-ciri yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Kemudian isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu. Ciri yang ketiga yaitu mengandung rayuan dan perintah.
Ciri-ciri yang keempat yaitu merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Kemudian yang kelima yaitu mementingkan keindahan permainan bunyi dalam setiap katanya. Baiklah, berikut ini adalah contoh dari mantra. Yang pertama yaitu mantra tentang tebak-tebakan ya ini. Jadi mantra yang pertama ini membahas tentang sebuah pertanyaan, sebuah tebak-tebakan. Kemudian mantra yang kedua yaitu berisi nasihat. Jenis yang kelima yaitu syair. Apa itu syair? Syair adalah jenis berasal dari Arab yang artinya yaitu puisi atau sajak. Syair termasuk salah satu puisi lama yang berasal dari Persia, kemudian dibawa ke dalam sastra Indonesia bersama dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Adapun beberapa ciri-ciri syair yaitu syair terdiri atas 4 baris atau larik dalam setiap baitnya. Syair tidak mempunyai sambilan seperti pantun, artinya semua baris mengandung isi dan punya makna. Ketiga yaitu makna syair ditentukan oleh bait-bait berikutnya. Hal itu hampir serupa dengan sebuah paragraf dalam cerita. Yang keempat yaitu syair biasanya bersifat anonim atau tidak diketahui siapa penciptanya. Kemudian syair mempunyai pola rima AA dalam setiap penulisannya. Kemudian ciri yang keenam yaitu irama yang terjadi pada setiap pertengahan baris antara 4 hingga 6 suku kata. Baiklah, berikut adalah contoh syair karya Hamzah Mansuri yang berjudul Syair Perahu. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Adapun jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung melalui saya pada pertemuan selanjutnya. Selamat berjumpa kembali di materi pembelajaran selanjutnya.